Nah, kalau tadi ditanyakan apakah di Republik Islam Iran ada yang seperti itu, seperti yang saya singgung tadi, seperti kultur kesyahidan di sana itu sudah lebih baik. Pemahaman terhadap berbagai permasalahan menyangkut kesyahidan itu sudah lebih menyeluruh, lebih komprehensif. Makanya tidak jarang kita menyaksikan orang makin besar, makin alim, makin tersohor, kecintaannya kepada Syahid lebih kuat bahkan. Itu yang saya ingat persis sosok Imam Said Ali Khamenei yang sekarang menjadi pimpinan tertinggi di Republik Islam Iran. Pada saat beliau menjabat sebagai presiden terpilih untuk periode kedua, saya ingat ketika acara pelantikan di parlemen di Republik Islam Iran. Pada saat itu ketua parlemennya adalah Ayatullah Rafsanjani, seorang alim, seorang pejuang, seorang politisi besar, ya kan? Tapi bukan Said. Ya, pada akhirnya setelah itu beliau sendiri menjadi presiden sampai 2 periode. Ketika itu beliau masih ketua parlemen kan. Itu ketika acara pelantikan dia mencoba untuk menyebutkan kelebihan-kelebihan presiden terpilih. Beliau mengatakan, saya ingat persis tuh. Beliau mengatakan dunia tidak punya presiden seperti kita, seperti presiden kita, ya kan? Satu, yang pertama, beliau adalah putra Az-Zahra. Bayangkan, dari sekian banyak keutamaan dan kelebihan yang mau disebut, beliau kemudian menyebutkan jihadnya, menyebutkan ilmunya, menyebutkan banyak hal lainnya. Yang pertama kali disebut oleh seorang Ayatullah Rafsanjani yang non-Syahid adalah fakta bahwa beliau adalah putra Zahra. Itu menandakan sebuah kesadaran yang luar biasa, ya kan? Jadi kultur, sekali lagi, kultur kesyahidan di sana sudah jauh lebih baik, ya kan? Penyalahgunaan terhadap status kesyahidan itu jarang, tidak bisa dinafikan sama sekali. Pada akhirnya kalangan apapun bisa memanfaatkan status dirinya. Ulama bisa memanfaatkan status keulamaannya, ya kan? Jangankan ulama, orang tua bisa memanfaatkan status orang tuanya. Seorang Sayyid, seorang Habib juga begitu, bisa memanfaatkan status itu. Bisa terjadi dimanapun, ya kan? Tapi relatif jauh lebih sedikit, ya kan? Jauh lebih sedikit. Makanya lebih kondusif dari sisi itu. Orang tidak ada yang berkeberatan di sana. Orang menyisihkan sebagian dari hartanya untuk apa yang mereka sebut sebagai 1/5, kewajiban 1/5, dan mereka tahu bahwa 1/5 itu dialokasikan sebagiannya kepada para Syahid. Orang tidak berkeberatan, bahkan sampai sejauh itu, ya kan? Menyisihkan 1/5 dari kelebihan harta dan pendapatan dia untuk humus yang dia tahu bahwa alokasinya separuhnya adalah untuk para Syahid. Orang tidak berkeberatan. Sampai sudah sejauh itu. Pada saat yang sama kita juga tidak menyaksikan penyalahgunaan dari kalangan Syahidnya itu sendiri. Jadi pada akhirnya memang perlu waktu untuk pendewasaan dan pemahaman dan kultur yang lebih baik, ya. Kulturnya itu hasil dari perjalanan budaya. Tidak pendek. Sebuah perjalanan pemahaman yang